Akan membahas nih bagaimana giat belajar mengajar sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 9 Bandung. Ngajar atau mendidik dari siswa-siswa itu sendiri, Bu? Teman-temannya juga saling peduli, gurunya ramah, serta pembelajarannya juga menyenangkan. Kami bukan hanya sebagai fasilitator atau pembimbing, tetapi kami juga sebagai motivator, mengikuti kegiatan asrama, mengikuti kegiatan sekolah. Dengan siswa bisa termotivasi, siswa bisa aktif di kelas, bisa percaya diri. Pembelajarannya juga kontekstual, kegiatan sehari-hari di asrama Sapi. Ada pembiasaan membaca zikir di sekolah, belajar hingga pukul 3. Mendengar, Masya Allah, karena setiap agenda sholat dilaksanakan secara bersama-sama. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Nah, hari ini spesial banget nih, udah ada atau kedatangan teteh-teteh keren nih memakai seragam. Wah, boleh mungkin teteh-teteh diperkenalkan dari mana aja nih? Oke. Perkenalkan, nama saya Sofi Rahmania. Saya dari SRMP 9 Bandung. Guru IPA dan bagian kurikulum. Adeknya? Perkenalkan, nama saya Jihan Zahira Talita. Saya dari SRMP 9 Bandung. Saya salah satu siswa di sana. Nah, sebelumnya kita udah kedatangan kepala sekolahnya membahas tentang program dan lain-lain. Untuk hari ini nih, spesial kita akan membahas bagaimana nih keseharian dari guru dan dari siswanya itu sendiri. Nah, kemudian kita juga akan membahas nih bagaimana giat belajar mengajar sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 9 Bandung. Baik Ibu, kita langsung aja nih. Sebenarnya kegiatan belajar mengajar ini di sekolahnya sendiri itu seperti apa sih Bu, kalau boleh tahu? Oke, kegiatan belajar mengajar di sekolah kita menggunakan kurikulum nasional, tetapi dengan adaptasi dan sifatnya fleksibel. Kenapa kita buat atau kita bilang sifatnya fleksibel? Karena kita menyesuaikan dengan kemampuan dari peserta didik sendiri. Mengingat bahwa peserta didik kita sangat beragam dari sisi sosial, budaya, latar belakang keluarga, dan juga terutama kognitifnya. Maka dari itu kami buat kurikulum nasional ini fleksibel gitu, adaptif, menyesuaikan dengan peserta didik kita. Kalau dari metode pembelajaran sendiri, kalau dari Ibu tuh seperti apa tuh mengajar atau mendidik dari siswa-siswa itu sendiri, Bu? Oke, kalau metode belajar sendiri yang sering kami guru-guru terapkan itu metodenya tanya jawab, kemudian pembelajarannya kontekstual, sering juga kami lakukan praktikum. Kemudian berbasis proyek, ada produk yang siswa-siswi kami hasilkan. Dan yang paling utama yang sering dilakukan yaitu pendampingan individual. Itu mungkin yang membedakan ya Bu dari sekolah-sekolah yang lainnya ya Bu ya? Betul. Nah, untuk adik nih, gimana nih hari-hari selama belajar di sini, ada hal seru nggak yang bikin betah gitu untuk di kelasnya sendiri? Ya, ada. Saya sangat merasa tertarik dapat belajar di Sekolah SRMP 9 Bandung. Karena gurunya dapat menjelaskan materi dengan jelas, serta memberikan pendampingan kepada yang belum difahami, serta saya dapat diajarkan lebih disiplin dan mandiri. Untuk pada saat pertama kali masuk nih, perasaan apa sih yang dirasakan? Kemudian kan ini baru 6 bulan ya, berarti baru 1 semester. Pas 3 bulan pertama deh, apa yang dirasakan ketika masuk kelas atau ketika masuk asrama mungkin? Masih sedikit ragu karena takut kedepannya tidak akan sesuai dengan hal yang diinginkan. Diinginkan ya, tapi sejauh ini seru ya? Ya. Seru. Kalau misalnya ini nih, apa sih yang bikin nyaman kamu di sekolah itu sendiri? Yang bikin nyaman? Lingkungannya mungkin, atau teman-temannya, atau guru-gurunya mungkin dengan Ibu Sofi bagaimana? Lingkungannya sangat baik, lingkungannya bersih dan rapi. Teman-temannya juga saling peduli, gurunya ramah, serta pembelajarannya juga menyenangkan. Menyenangkan ya, sesuai dengan harapan dari Dejihan? Ya. Sebelum masuk ke SR itu sendiri, apa ya, perkiraan atau mungkin Jihan itu mikirnya gimana sih sekolah ini?
bakal, karena kan pasti agak berbeda nih karena tidak pulang selama berbulan-bulan nih. Gimana nih Perasaannya waktu sebelum masuk? Oh, sebelum kira-kira apa ya, takut atau apa gitu, mungkin ada yang dirasakan sebelum masuk sekolah? takut gak bisa ketemu orang tua. Takut gak bisa nih. Jadi semester 1 kurang lebih 6 bulan. Iya, Nah, 6 bulan gak ketemu orang tua bagaimana rasanya? 6 bulan betul gak ketemu orang tua atau bagaimana? kadang ada penjengukan juga sih. Penjengukan Ya, tiap tiap kalau dari Jihan sendiri 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Jadi masih bisa ketemu orang tua, Iya. masih bisa mengobati rasa kangen ya. Ibu, kalau ini kan tadi sempat Ibu singgung bahwasanya tiap orang itu karakternya beda. Mungkin Betul. motivasi belajarnya pun berbeda. Betul. Kebanyakan mungkin ada yang kita bisa katakan mereka masuk saja tanpa mengetahui sekolah itu seperti apa karena angkatan pertama belum ada bayangan seperti itu ya Bu ya. Nah, dari Ibu sendiri bagaimana sih cara memotivasi nih para siswanya untuk semangat belajar atau mungkin setidaknya untuk awal tidak takut dulu nih dengan apa yang akan dihadapi di sekolah tersebut gitu Bu. Bagaimana Bu? Sebagai guru gitu ya, tentunya kami bukan hanya sebagai fasilitator atau pembimbing untuk proses pembelajaran saja, tetapi kami juga sebagai motivator. Apalagi sekolah rakyat nih, sekolah rakyat ini kan sekolah yang berbasis boarding school. Artinya peserta didiknya tinggal di asrama kami, kemudian pergi ke sekolah di lingkungan yang sama, tidak jauh dari asrama. Begitu. Motivasi ini yang memang awalnya sangat menjadi tantangan bagi kami pendidik tentunya untuk siswa mau mengikuti kegiatan asrama, mengikuti kegiatan sekolah. Mengingat lagi bahwa siswa-siswi kami kan bukan dari kalangan yang sekolahnya berasrama gitu. Jadi banyak pembiasaan-pembiasaan baru. Nah, pembiasaan ini yang menjadi tantangan bagi kita untuk siswa mau ikut, mau terlibat, mau terbiasa pada akhirnya mengikuti semua rangkaian kegiatan. Nah, motivasi yang kami lakukan biasanya Bapak Ibu guru memotivasinya di kelas. Hal sederhana mungkin pertanyaan yang sederhana di kelas seperti apa yang membuat kalian senang gitu, atau di akhir pembelajaran apa yang membuat kalian sedih begitu. Pertanyaan-pertanyaan itu yang rasanya ingin terjalin agar siswa mau terbuka, kemudian mau termotivasi belajar. Kalau ada hal yang sedih, apa nih yang harus mereka lakukan gitu. Yang bahagia apa nih biar hal tersebut bisa terus dipertahankan gitu. Karena motivasi ini mendukung sekali proses pembelajaran. Dengan siswa bisa termotivasi, siswa bisa aktif di kelas, bisa percaya diri melakukan beragam kegiatan, terutama di kelas, di lingkungan sekolah, dan menunjang kemampuan atau memahami materi gitu. Sedapat mungkin membangun koneksi dengan siswa itu Betul, sendiri itu ya Bu di ya? awal dan sangat tantangan sekali. Ada cerita lucu nggak Ibu dari Ibu sendiri nih di awal-awal sekolah ketika menerima teman-teman dari Jihan atau Jihan sendiri nih? Yang menarik Yang mungkin? menarik itu sebetulnya saya kaget sebetulnya. Kaget itu karena mungkin bukan hanya saya sebagai gurunya saja kaget gitu. Betul. Siswanya juga tadi seperti yang dikatakan dia juga kaget gitu ya. Kaget kenapa? Karena kebiasaannya masih belum disiplin gitu ya. Masih belum terbangun ya Bu ya? Betul. Baik dari sisi bangun, kemudian bacanya, literasinya, numerasinya itu didominasi di bawah standar. Jenjang kami kan menengah ya, di bawah standar. Walaupun tidak semua, banyak juga yang sudah sesuai dengan usianya, sudah sesuai dengan jenjangnya, hanya banyak yang di bawah itu gitu. Itu yang membuat saya kaget dan tertantang sebetulnya. Oke, berarti ini nih PR dulu nih selama 3 bulan pertama. Di kurikulum matrikulasi kita harus membiasakan kemampuan dasar, terbiasa untuk menghitung, membaca, literasi numerasinya, kemudian
sosialisasinya, kecakapan hidupnya, mau percaya diri saja dulu, mau mengangkat tangan saja dulu ketika ditanya, atau mau berbicara saja dulu, itu bagi kami sudah kemajuan, karena melihat bahwa sebelumnya anak-anak kami banyak sekali didominasi oleh pendiam gitu. Entah dari sisi yang kaget itu mungkin ya. Makanya bagi kami kecakapan hidup, kemudian pendidikan karakter dan motivasi itu yang awal sekali yang kami bangun untuk hubungan lebih dekat dua arah itu biar terjalin. Sejauh ini bagaimana Bu respon siswa yang sudah kurang lebih 6 bulan Betul. Belajar di sekolah rakyat ini sendiri, Bu? Dilihat dari progresnya gitu ya, betul. dari yang mengangkat tangan saja itu tidak ada 1, 2 muncul itu, sekarang itu sudah banyak yang mau bertanya, sudah banyak yang mau menjawab pertanyaan temannya tanpa kita lihat benar atau salahnya, tapi keinginan itu menjadi apa ya, pencapaian, salah satu pencapaian kami gitu ya sebagai pendidik. Berarti dia sudah percaya diri, kemudian dia aktif di kegiatan pembelajaran. Jadi mulai sekarang tuh sudah mulai terbiasa dia berpartisipasi aktif secara fisik, secara mental dan emosional. Jadi mau bertanya, mau menjawab pertanyaan, mau bekerja kelompok yang awalnya diam begitu, mau dia bekerja kelompok dengan temannya dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelajaran gitu. Dilihat dari pengumpulan tugas yang tepat waktu, itu tentu tidak mudah ya. Kebiasaan-kebiasaan itu gitu. Ya secara kepercayaan diri, kemudian dengan hubungan sosialnya juga sudah sangat terbangun ya, untuk selama baru 6 bulan ya Bu ya, berarti pasti ada harapan yang lebih baik lagi di kemudian hari ya Bu. Ibu izin, Ibu dulu mengajar juga kah atau bagaimana, atau apa motivasi Ibu untuk bisa menjadi pengajar di SRMP 9 ini Bu? Oke, sebetulnya saya awalnya mengajar di sekolah negeri dengan jenjang yang sama, sekolah menengah pertama di kota lain. Sudah nyaman, sudah sudah bekerja dengan hati begitu ya. Hanya pada saat saya terpanggil nih untuk bergabung di sekolah rakyat, saya masih meraba-raba awalnya, masih meraba-raba. Apa nih yang membuat saya harus bergabung gitu? Saya melihat background anak-anaknya yang menjadi tantangan utama saya, terutama karena saya pendidik dengan background yang seperti itu. Ternyata bukan yang utama itu bukan yang meningkatkan kompetensi siswa bagi anak-anak saya sekarang. Tetapi yang utama itu adalah membangun mereka, membangun kepercayaan diri mereka, kecakapan hidup itu yang bekerja sama, mau bertanya, mau menjawab, mau melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, terus menghadirkan pembelajaran yang aman, nyaman, karena tidak semua peserta didik kami mendapatkan itu sebelumnya. Kalau kalau di sekolah saya sebelumnya cenderung sudah siap mungkin iya, seragam semuanya. Kalau di kami lebih bervariasi, di sekolah rakyat ini lebih bervariasi, dan itu yang menjadi tantangan saya gitu. Apalagi dengan mengajar mata pelajaran IPA Ibu. Iya, nah, betul. Tantangannya seperti apa Ibu kalau di kelas Bu? Nah, karena sekolah baru, mengingat lagi ya sekolah baru, pemerintah sudah sangat cepat, detail untuk memenuhi kami, tapi tentu saja butuh proses. Seperti IPA kan tidak jauh dengan laboratorium ya Pak. Ya, betul. Walaupun laboratoriumnya tidak hanya di lab. Di dalam ruangan, tapi di luar. Alam pun bisa. Ya, alam pun kita baru memanfaatkan optimalnya di alam, gitu. Karena lab masih memenuhi alat dan bahannya masih proses pemenuhan gitu. Dan karena belajar IPA, ini belajar diri kita sendiri. Betul. Alhamdulillahnya semenjak motivasi ini semakin tinggi nih anak-anak kita, mereka semakin termotivasi untuk mengenali lingkungan dan diri mereka sendiri gitu. Sebelumnya kita masih membangun untuk ekstrakurikulernya apa aja nih,
atau tambahannya apa aja sih. Nah, mereka yang mengusulkan, Bu, kami butuh science club. Oh, Mereka yang meminta, bukan kami yang menawarkan. Iya. Iya, Bu, selain dari IPA gitu, kami butuh tambahan bahasa Inggris. Bu, kami suka taekwondo. Bu, kami suka ini. Jadi seiring berjalannya waktu, motivasi mereka meningkat, keinginan mereka untuk belajar pun juga bertambah. Gitu. Masya Allah, keren banget Ibu. Nih, untuk adik nih, kalau mata pelajaran favoritnya adik apa sih, Dek Jihan? Kebetulan mata pelajaran favoritnya juga IPA. IPA, bukan karena ada Ibu Sofi di samping nih atau gimana? Kenapa menyukai IPA itu sendiri? Karena dapat mengetahui pengetahuan tentang alam dan diri sendiri juga. Terus dapat pembelajarannya juga kontekstual. Dapat bisa bertanya dan menjawab pertanyaan. Sama pembelajarannya juga ada yang kelompok sama ada yang secara individu. Oke, materi apa yang disukai dari pelajaran IPA? Tentang suhu. Suhu. Kenapa suhu? Karena suhu bisa apa itu teh kayak ngelihat Itu kan lagi. kayaknya ada hitung-hitungannya juga ya, ada rumus itunya. Itu nggak pusing dengan pelajaran seperti itu. Karena dipahami terlebih dahulu. Dipahami terlebih dahulu. Diajar dengan Ibu Sofi juga? Ya. Bagaimana cara mengajarnya Ibu Sofi? Kalau cara mengajar dari Bu Sofi, kalau Bu Sofi biasanya ngejelasin dulu. Ya. Terus kitanya ditanya udah paham atau belum. Kalau belum paham diulangin lagi menjelasinnya. Setelah itu lalu diberikan soal. Galak nggak Ibu Sofi? Enggak. Enggak ya. Ibu, untuk sarana prasarana sendiri nih Bu, itu bagaimana di SRP 9? Apakah tadi kan sebenarnya masih progres untuk pemenuhan, tapi dengan yang ada sekarang, apakah sudah cukup untuk istilahnya menyampaikan pendidikan atau pembelajaran dengan baik atau tetap harus dikembangkan? Tapi apakah sarannya sekarang sudah memenuhi untuk ini? Oke, dari sarana prasarana secara umum sendiri Ya, ini betul. sudah cukup memenuhi ya Pak ya. Dari kelas, kebetulan kami ada 2 rombel atau 2 kelas ya. Kelasnya layak, pencahayaannya cukup, udaranya juga ditambah kipas angin, biar nyaman siswa kita belajar sudah cukup. Kemudian ada ruang kepala sekolah, ruang guru yang nyaman juga untuk kami koordinasi, membuat perencanaan pembelajaran atau evaluasi pembelajaran. Kemudian di kami juga asramanya sudah layak, sudah nyaman. Kami lihat ya, kami rasakan juga karena beberapa kali ada kegiatan kami yang mengharuskan kami di asrama juga sudah lebih dari cukup untuk dinikmati oleh siswa, guru, kepala sekolah. Selain itu ada lab IPA dan ada lab komputer, lab IPA, lab bahasa yang memang lab ini yang masih proses pengembangan. Ada perpustakaan juga yang semakin hari sekarang progresnya semakin baik untuk bisa digunakan oleh siswa. Buku-buku sudah datang, alat penunjang lainnya sudah bisa digunakan gitu. Kalau dari siswa dan guru nih ya, apa aja sih yang dikasih? Dari siswa mungkin apa aja sih yang dikasih, yang didapatkan sama Dejihan untuk ini hari-harinya ya? Dapat seragam kah? Mungkin ini seragamnya pasti dikasih atau bagaimana? Ya. Dikasih ada berapa tuh seragamnya, aku boleh tahu? Seragam ada 8. Ada 8. Apa aja tuh? Baju pesiar. Itu kapan aja tuh dipakainya? Misalnya hari Senin nih, hari Senin pakai apa? Kalau hari Senin pakai baju putih biru. Putih yang biru. OSIS. Selasa? Hari Selasa sama Hari Rabu? baju olahraga. Baju olahraga itu emang sehari olahraga atau bagaimana Ibu? Mohon izin. Enggak. Olahraga kebetulan di pagi hari kita ada pembiasaan. Pembiasaannya kebetulan setiap hari pembiasaannya beda-beda gitu. Hari Senin ada pembiasaan upacara bendera, hari Selasa kita ada pembiasaan literasi. Hari Rabu kenapa pakai baju olahraga? Karena ada pembiasaan olahraga. Ada pembiasaan. Dari jam 7 setelah apel 7.15 atau 7.20 sampai jam 8. Jam 8. Makanya anak-anaknya pakai baju olahraga gitu. Hari Kamis ada pembiasaan ibadah, sholat duha, kadang juga mengaji, kemudian sholat duha dan mengaji. Hari Jumat ada pembiasaan Jumat bersih, bersih bersama lingkungan sekolah, lingkungan asrama. Nah hari Rabu mengapa pakai baju olahraga? Karena ada olahraga. Ada olahraga. Hari Kamisnya nih pakai apa nih? Hari Kamisnya pakai baju batik. Pakai baju batik. Hari Jumat? Pakai pramuka. Oke, dari semua baju yang telah disebutkan ada yang belum kesebut nggak tuh?
tadi udah pakai baju putih biru. Itu standarnya SMP ya. Kemudian baju Putih biru juga. putih biru terus olahraga. Olahraganya ada 2 ya. Olahraga ada 2, dapat baju olahraga juga. Iya. Hari Kamis Hari Kamis pakai batik ya. Batik siswa itu diberikan batik seragam ya, sekolah rakyat semuanya sama. Kemudian baju pramuka ada yang belum kesebut. Jadi baju olahraga itu ternyata ada 3 Mas. Oh, ada Saya lupa. 3? Iya. Apa Yang merah ya, yang biru dengan baju olahraga yang sama dengan sekolah lainnya. Gitu. Warna biru dongkar kalau tidak salah ya. Ya. lengkap ya Ibu ya. Ditambah baju, ini baju Pesiar, apa? baju pesiar. Baju pesiar. Tapi kalau kita sering lihat-lihat acara sekolah rakyat atau mungkin ada yang menghadirkan presiden atau pejabat-pejabat tertentu juga pakai baju ini bukan Bu? Betul pakai baju ini. Pakai baju pesiar menjadi identitas. Jadi identitas. Sekolah rakyat mungkin bukan hanya siswanya, gurunya juga difasilitasi baju pesiar untuk menyambut atau ketika keluar dari lingkungan sekolah atau asrama kita gunakan baju pesiar juga. Gitu. Makanya keren-kerennya Bu ya. Tadi saya kira datangnya dari mana, bajunya keren-keren. Jadi ada berapa? Ada 8 ya kurang lebih. 8 baju putih biru, baju olahraga, baju pramuka, baju batik. Betul. Kemudian baju muslimnya adakah? Baju muslim enggak ya? Enggak ada ya. Oh, berarti baju pesiar udah lengkap itu. Nah, kalau ibunya sendiri nih, kebetulan dia juga pakai seragam nih. Betul. Pakai Nah, baju ini juga baju pesiar, tapi untuk Bapak Ibu gurunya. Kami mendapat 4 seragam, Pak. Baju pesiar, baju batik, baju putih hitam, baju lapangan, kemudian batik ya, batik, pesiar, lapangan. Saya satu lagi ya. Hitam putih tadi. Oh, hitam Ya, putih. Baik. Itu kalau dari seragam. Kalau Dejian dapat apa aja sih selain seragam? Dapat ini nggak alat belajar mungkin apa? Iya, Buku, tas? Dapat apa aja tuh selain itu? Dapat alat belajar, alat kebersihan diri, Kebersihan diri. sama ya alat tidur. Kalau teknologi gitu mungkin gadget apakah diberikan? Siswa difasilitasi, bukan hanya siswa, Ya. Guru juga difasilitasi. Kebetulan siswa di sekolah kami 47, semuanya mendapatkan laptop. Hanya memang ketika akan digunakan baru kami berikan gitu. Jadi disimpan di sekolah, siswa menggunakannya di sekolah atau apabila ada tugas gitu ya, baru membawa laptopnya ke asrama gitu. Guru semuanya sudah difasilitasi laptop. Begitu. Gitu ya. Berarti kalau laptop itu bisa dibawa ke asrama atau tidak Ibu? Bisa ya, karena mungkin ada tugas dan lain-lain. Betul. Susah ya. Tentu dengan pendampingan. Jadi biasanya untuk pembelajaran selain Ibu Sofi tentunya, bagaimana teknis pembelajaran di kelas? Mungkin ada sambil menonton bareng kah, main games atau diskusi kelompok atau mungkin turun ke alam, ke lapangan atau mungkin pernah ada ini nggak kunjungan gitu? Kalau misalkan dari cara penjelasan materi, ada yang dengan menjelaskan materi terlebih dahulu, terus diberi soal, ada yang ngasih game juga atau permainan sampai ngebikin suasana kelas jadi ramai. Lagi seru ya. Sama ada yang ngasih pertanyaan di awal atau di akhir pembelajaran. Ada guru galaknya nggak di sana? Apakah Bu Sofi termasuk yang galak? Nggak ada. Nggak ada ya? Baik-baik semua ya? Yakin? Ibu, sebenarnya dari pembelajaran itu sendiri nih untuk yang di kelasnya, selain tadi apa ya, sebetulnya matrikulasi ya atau adaptasi di 3 bulan awal, selain itu apa sih yang membedakan dari sekolah rakyat dengan sekolah menengah pertama pada umumnya itu, Bu? Oke. Dari tujuan pembelajaran dulu mungkin ya, Tujuan dari sisi tujuan pembelajaran. Kalau sekolah rakyat kami itu yang utama adalah memenuhi hak pendidikan anak-anak bangsa dan kecakapan hidup yang kami tekankan gitu. Kalau sekolah negeri pada umumnya di tingkat SMP mungkin pencapaian kompetensi dari kurikulum itu sendiri gitu. Kalau dari segi kurikulumnya kami sekolah rakyat sifatnya fleksibel dan adaptif sesuai dengan kemampuan awan. Jadi karena sangat beragam, kita juga tidak bisa menseragamkan pencapaian mereka. Tentu startnya beda, finishnya juga beda. Kita menyesuaikan dengan kemampuan tersebut. Kalau sekolah negeri pada umumnya kurikulum mereka kurikulum berbasis nasional, kurikulum nasional.
acuan kita juga sebetulnya kurikulum nasional, hanya tidak diwajibkan menyelesaikan materi satu semester. Misalkan ada 6 bab, tidak kita wajibkan selesai 6 bab. Kita lihat kemampuan anak. Bab 1 sudah selesai, kita lanjut. Kalau memang satu semester itu hanya selesai 3 atau 4 bab, tidak masalah gitu. Dari segi kurikulum. Kemudian dari segi suasana belajar, sekolah rakyat lebih ke humanis, Pak. Kemudian kekeluargaan dan sifatnya inklusif. Kalau sekolah negeri pada umumnya biasanya formal dan terstruktur. Misalkan bulan ini 4 pertemuan. Materinya ini. Kalau kita tidak bisa, karena selain dari kemampuan anak-anak kami yang beragam, ada program-program lain yang yang mengikuti. Jadi seperti pembiasaan itu, pembiasaan itu dari pagi itu beda-beda ya, setiap hari itu beda-beda untuk menunjang kompetensi yang minimal harus miliki. Secara ini juga fleksibel ya, Bu. Betul. Karena memang sesuai dengan kebutuhan dari para siswanya sendiri. Betul. Kalau strategi, khususnya Ibu deh, strategi guru atau mungkin Ibu sebagai contohnya dalam menghadapi perbedaan kemampuan di antara siswa itu seperti apa, Bu? Oke. Karena ini tidak bisa dielakkan ya, Pak. Betul. Kemampuan setiap siswa bukan hanya di negeri, tapi di negeri dan di sekolah kami juga beragam. Sekolah kami mungkin sangat beragam. Banyak yang ekstrim ya, ekstrim tinggi dan ekstrim rendah. Nah, maka dari itu kami mensiasatinya, terutama saya mungkin sebagai guru IPA, di awal kita melakukan pemetaan kemampuan, baik kognitifnya, gaya belajarnya, kemudian minat dan bakatnya. Nah, minat dan bakat ini khas nih di sekolah rakyat, ada tes talent DNA, ada talent DNA. Itu di sponsori oleh Pak Ari Ginanjar, dan itu sangat bermanfaat untuk kita menyesuaikan kegiatan pembelajaran, tujuan mereka menyesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Itu di awal sebagai pemetaan awal siswa. Kemudian kita lakukan juga, atau saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasinya lebih banyak mungkin kami ke proses. Tidak mungkin tidak sekolah kami saja, tapi sekolah kami memiliki 1 orang siswa yang memang belum bisa membaca. Oh ya? Iya. Tidak kami tolak, tidak kami, itu menjadi tantangan, terutama kami semua sebagai guru, karena membaca kemampuan dasar ya Pak ya. Betul. Terutama guru bahasa Indonesia. Jadi kami melakukan pendampingan individual. Itu siswa kami tersebut kita lakukan pendampingan individual hampir 2 hari sekali atau seminggu 2 kali paling minimal untuk pendampingan membaca di luar kelas. Kemudian selain pembelajaran diferensiasi, pendampingan individual, pembelajarannya juga karena anak kami ini spesial, motivasi itu tidak bisa hanya di awal. Ketika sekarang motivasinya sudah meningkat, tentu ada turunnya juga, fluktuatif ketika di bawah. Kita lakukan motivasi. Tidak banyak Bapak Ibu guru di sekolah kami yang memberikan reward gitu, sebagai bentuk apresiasi dan meningkatkan motivasi gitu. Bisa jadi bentuknya cap gitu, pemberian bintang, atau makanan sesekali, makanan minuman. Itu bukan hanya guru IPA tapi guru yang lain juga melakukan itu. Karena tadi motivasi itu seringkali naik turun, jadi kita harus mengkonsistenkan itu gitu. Secara tidak langsung itu upaya guru juga ya untuk menaikkan minat belajar dari siswa. Betul. Karena kadang juga di kegiatan pembelajaran sudah aktif. Biasalah di tengah-tengah suka ada ngantuk atau lengahnya gitu. Kita lakukan ice breaking gitu, karena bukan hanya siswa mungkin kita juga, karena tidak selalu konsisten, kita lakukan ice breaking pembelajarannya agar tidak keluar gitu, agar tetap
tercapai tujuan pembelajaran hari itu. Baik. Jihan, aku kepo dong. Kamu seharian aktivitas dalam belajar mengajar ya, maksudnya di asrama itu ngapain aja? Bangun jam berapa? Mungkin bisa diceritain tuh. Dari pagi sampai ke tidurnya lagi tuh. Boleh Jihan diceritakan dong? Kalau kegiatan sehari-hari di asrama Sakti di sekolah, bangun pagi dari jam 3 pagi. Jam 3 siap-siap ya. Ya, setelah itu mandi dan persiapan sholat subuh. Setelah sholat subuh ada pembiasaan membaca zikir. Membaca zikir, Masya Allah. Setelah membaca zikir, kegiatan olahraga pagi. Setelah itu bersiap diri untuk pergi ke sekolah. Di sekolah belajar hingga pukul 3 siang. Setelah 3 siang. Bentar-bentar sarapannya kapan Jihan ini? Oh iya. Sebelum olahraga atau sesudah olahraga biasanya kalau sarapannya? Sesudah olahraga. Sesudah olahraga, oke. Berarti pagi itu jam 7-an ya sarapannya atau iya betul ya jam 7-an ya? Setengah 7 biasa. Setengah 7, jam 7 masuk kelas. Iya. Oke, dari sampai jam 3 tuh. Jam 3 biasanya Jihan ngapain lagi? Udah jam 3 itu pergi ke masjid untuk sholat asar. Sholat asar. Oh, Masya Allah, berarti hampir semua agenda sholat itu dilaksanakan secara berjamaah ya Bu ya? Betul Pak. Masya Pembiasaan beribadah ya. Pembiasaan beribadah. Silakan lanjut. Setelah sholat asar ke asrama, free time sampai pukul 5. Setelahnya persiapan untuk makan malam. Makan malam kalau di SR 9 jam setengah 6 kurang 10 menit. Setelah itu kadang ada pembiasaan apa itu? Apa tuh? Jam 6 Keagamaan ya? Ya, keagamaan. Mengaji dan lain-lain mungkin ya Bu. Ya. Setelah itu ada refleksi harian. Refleksi harian. Setelah refleksi kembali ke kamar dan bisa tidur. Berarti padat tetapi juga sangat produktif untuk membangun kepercayaan diri, kepribadian dan lain-lainnya. Karena saya juga mendengar Masya Allah karena setiap agenda sholat dilaksanakan secara bersama-sama, betul ya Jihan ya. Nah, kalau sebelum kegiatan belajar mengajar awal nih jam 7 nih, gimana sih perasaan kamu apalagi pas awal masuk? Karena kan agak padat ya Bu ya sebenarnya. Jadi ada olahraga dulu, kemudian makan, kemudian masuk ke pelajaran nih. Apakah ada mungkin ngantuk kah atau gimana Jihan waktu pertama kali nih? Kalau sekarang kan mungkin udah terbiasa ya. Kalau pas pertama kali aja nih gimana? Sebelum memulai belajar? Masih sering ada rasa ngantuk karena belum terbiasa. Terus apalagi habis sarapan biasanya ngantuk gak sih? Capek juga ya. Kalau ini yang bikin kamu semangat bangun pagi deh, karena lumayan banget tuh jam 3 pagi. Kadang saya pun kalau jam 3 kayaknya masih tidur belum bangun nih. Masih ngumpulin niat ya. Masih ngumpulin niat, apalagi jam 3 itu mulai aktivitas jam 4 biasanya bangkit dari kasur. Apakah ada ini Bu pengkondisian dari pengawas atau apa gitu Bu dalam keseharian? Kita di asrama ada wali asrama ya dan wali asuh. Jadi setiap wali asuh itu memegang 10 anak. Jadi kalau di rumah kita ada orang tua, kalau di sekolah di asrama kita ada wali asuh dan wali asrama. Nah, yang membangunkan itu kerjasama antara wali asrama dan wali asuh. Awalnya menurut mereka itu sangat sulit ya, karena awal itu tidak mudah ya bagi mereka. Sampai mulai dibangunkan jam 3 itu sampai setengah 4 aja belum bangun semua gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang mereka sudah terbiasa bangun jam 3, jadi ketika dibangunkan mereka langsung bangun gitu. Kebiasaan-kebiasaan tersebut itu yang menjadi daya awalnya kan mereka sudah pulang ya selama 2 minggu kemarin pas pada saat libur panjang, libur peralihan semester 1 ke semester 2. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut, kebiasaan beribadah ini sudah terbiasa oleh mereka. Jadi ketika di rumah, orang tua mereka juga tetangga mereka terheran-heran Pak. Terheran-heran ya. Karena ada siswa kami yang jam 4 itu ke masjid Pak. Oh ya. Jam 4 itu ke masjid, dia siap-siap untuk azan, azan subuh. Dan itu membuat kaget awalnya orang tua dan tetangganya karena kebiasaannya mungkin sebelumnya belum seperti itu. Kesini, oh sekolah rakyat ternyata pembiasaannya sudah
bukan hanya dari segi akademik, tapi ternyata dari segi ibadah mereka sudah terbiasa sholat berjamaah, insya Allah tepat waktu. Kemudian mereka dibiasakan bangun pagi bangun pagi, sholat berjamaah, olahraga. Kemudian di sekolah mereka dibiasakan gemar belajar dari sisi literasinya, numerasinya, kemudian kewarganegaraannya. Mereka Jumat bersih itu bersama-sama dengan, kadang juga dengan karena kami bersama dengan Sentra Wiataguna, bersama-sama dengan warga Sentra Wiataguna, itu sudah terbiasa. Nah itu kerjasama antara kegiatan asrama dengan sekolah gitu. Kalau dari kurikulum sendiri, karena kita ada pembelajaran kan ada 3 ya, intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah kebiasaan ini itu termasuk pembelajaran kokurikuler Pak. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kita biasakan ke siswa di asrama maupun di sekolah. Tadi yang 7 itu bangun pagi, olahraga, ibadah, gemar belajar, kemudian kewargaan dan tidur cepat. Semuanya jam 9 harus sudah tidur. Gitu. Yakin tidur jam 9? Yakin. Kadang pernah mungkin ya awal-awal itu tidak jam 9 ya. Ya, belum terbiasa ya Bu ya. Iya, betul. Mungkin sekarang sudah maksimal jam 9. Kadang juga jam 8 mereka sudah, kalau sudah kegiatan keagamaan sudah selesai, sudah dibebaskan untuk bersiap istirahat. Dan terlihat dengan jadwal seperti itu mungkin jam 9 juga udah berasa lelahnya mungkin ya. Jadi langsung ngantuk, langsung tidur aja ya. Ibu, bagaimana hubungan antara guru dan siswa kalau di kelas Bu? Apakah memang boleh tuh untuk membangun koneksi secara pribadi untuk ya mungkin Jihan curhat ke ibu masalah apa gitu, tapi dengan guru pembelajaran itu sendiri itu bagaimana Bu? Oke. Hubungan yang terjalin itu kekeluargaan sih sebetulnya Pak, lebih ke kekeluargaan, kemudian humanis. Jadi kita dasarnya kita empati, peduli sesama, tapi tentu dengan rasa saling menghargai ya, guru dengan siswa. Tidak 1-2 siswa yang bercerita ke gurunya dari kegiatan pembelajaran tentunya, Bu, ada PR ini, mau ada nggak bantuannya misalnya, atau gimana. Dari sisi akademis sering bercerita, dan bukan hanya itu, dari sisi pribadi juga ya. Misalkan sedang dekat dengan siapa gitu, itu juga mereka ceritakan ke kami. Dengan senang hati kami mendengarkan. Atau misalkan permasalahan biasalah pertemanan gitu, mereka sampaikan ke kami, ke saya, ke guru kesiswaannya, ke guru-guru lain yang merasa mereka lebih dekat gitu. Itu yang kami jalin, karena pembelajaran ini menurut saya kira semua pendidik sama, harus 2 arah ya Pak ya. Kita harus tahu keadaan mereka seperti apa, agar 2 arah itu terjalin. Saya bertanya, mereka menjawab, atau mereka bertanya, saya menjawab gitu. Seperti itu. Kendala apa saja Bu yang setelah Ibu temui nih? Nih Jihan ketawa-ketawa kenapa nih? Ada apa nih? Kendalanya mungkin itu yang pertama, kemampuan awal yang beragam itu. Cukup menjadi tantangan utama bagi kami pendidik gitu ya. Kemampuan yang beragam, kemudian sarana prasarana yang belum sepenuhnya lengkap gitu, tetapi masih bisa berjalan, sangat bisa berjalan, hanya belum lengkap saja dari segi lab gitu. Kemudian sarana prasarana kegiatan pembelajaran, motivasi yang seringkali naik turun lah, namanya juga anak-anak gitu, naik turun. Kemudian yang utama sih itu kali ya, motivasi. Oke, untuk Jihan nih, sejak sekolah di sini kamu sudah merasakan perubahan apa nih? Kalau tadi dari salah satu siswa ada yang mulai rajin nih ke masjid pada saat pulang, bahkan orang tua, warga sekitarnya kaget. Nah, kalau Jihan sendiri, apa yang dirasakan perubahannya sejauh ini? Jadi lebih disiplin, lebih mandiri juga, terbiasa bangun pagi dan ibadah tepat waktunya. Sama kalau Jihan kan emang suka baca, semenjak di sini jadi lebih suka ke membacanya. Ada perpustakaannya Ibu?
Ada. Ada. Jadi difasilitasi ya Jihan ya. Waktu pertama kali masuk pernah ngerasa apa ya, tertekan, mungkin takut itu karena dengan segala jadwal yang ada gitu? Pernah. Pernah? Ya, waktu itu takut banget, kegiatannya benar-benar padat gitu dari pagi sampai ke malam, tapi setelah tahu nggak padat, nggak terlalu padat. Gimana dengan teman-teman? Happy semuanya gitu ya? Kan kalau di asrama bangun jam 3, sebelumnya Jihan emang sudah pernah bangun jam 3 belum? Maksudnya atau kebiasaan sebelum masuk ke asrama? Belum. Terus berasa itu sangat pagi banget ya Jihan. Iya. Kalau ini sendiri, Jihan, kalau boleh ngasih saran nih ke ibu guru atau mungkin ke sekolah, Jihan mau ngasih saran apa? Sarannya kalau misalkan saran dari Jihan, pengen lebih fokus ke materi pembelajaran. Iya. Selalu menyenangkan. Selalu merasa aman dan nyaman. Sama semoga bisa lebih ngajak lebih banyak anak-anak di luar sana yang nggak bisa sekolah agar bisa belajar. Nah, oke, itu banget, keren banget menurut aku. Jihan boleh deh nanti kita menyampaikan ya apa yang menjadi harapan Jihan itu supaya anak sekolah lebih banyak, anak seumuran Jihan lebih banyak lagi bisa bergabung dengan Jihan. Tapi bener-bener seru ya. Iya. Apa yang pengen Jihan promosikan kepada teman-teman bahwa sekolah rakyat itu apa? Sekolah rakyat itu emang sekolah yang fasilitasnya juga bukan kayak sekolah rakyat. Oke, keren banget berarti ya. Fasilitasnya juga udah menyetarai sekolah yang lebih tinggi di luar sana. Widih, jadi jangan ragu-ragu nih ya buat teman-teman atau para orang tua nih yang mau mendaftarkan atau membawa anaknya ke sekolah rakyat gitu ya. Kalau Jihan sendiri sebenarnya pada saat awal diinfokan atau dikasih tahu nanti kamu sekolahnya di sini ya, apa yang Jihan rasakan? Terus sebelumnya tahu nggak kalau sekolah ini boarding school gitu, kayak mulai dari ini kemudian asrama, kemudian ya aktivitasnya sangat padat, tuh tahu nggak sebelumnya waktu ini didaftarkan atau dimasukkan ke sekolah rakyat tersebut? Taunya sih sekolahnya yang kayak pesantren. Oke, kayak pesantren. Terus asrama, ada asramanya. Ada kegiatan ngajinya juga. Sempet takut? Enggak sih, karena emang sebelumnya Jihan juga pengen ke pesantren. Oh, justru memfasilitasi dengan keinginan ya dari Jihan itu sendiri. Ibu, kegiatan praktikum sejauh ini seperti apa Bu untuk di sekolah itu sendiri? Oke. Praktikum sih kami seringnya di luar kelas. Jadi lab kami lab alam gitu. Sudah ada alat-alat di lab, cuman belum lengkap. Jadi seringkali kami observasi misalkan pembelajaran ekosistem kami ke halaman sekolah. Atau praktikum lain misalkan suhu baru rencana sih. Baru rencana karena sedang berjalan saat ini pembelajaran suhu, akan melakukan praktikum pakai termometer. Juga sebelumnya saya kenalkan gitu suhu itu apa sih, dengan siswa sendiri merasakan sendiri, mencoba air dingin, air hangat, itulah yang dimaksud suhu. Nah, praktikum yang sudah dilaksanakan akan dilaksanakan seperti itu gitu. Oke. Jadi untuk Ibu sendiri nih harapan untuk peningkatan kualitas belajar seperti apa Bu untuk sekolah rakyat ini sendiri Bu? Harapannya yang pertama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini, saya mengharapkan peningkatan kompetensi untuk Bapak Ibu gurunya ini nih. Karena kami sudah berusaha sebetulnya ke dinas untuk meminta pengawas yang bisa sama-sama bersinergi agar guru-guru bisa terus mendapatkan ilmu pembelajaran lebih inovatif, lebih bervariasi kepada siswa kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa juga guru-guru, karena tadi secara literasi ada yang belum bisa baca, secara numerasi juga kalau tingkat SMP mungkin seharusnya, kalau melihat seharusnya standar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu sudah menjadi modal utama, sudah harus dikuasai. Tetapi karena sekolah kami anak-anaknya beragam, itu tidak semua anak kami bisa mempunyai kemampuan tersebut, sehingga kami butuh pembelajaran berdiferensiasi ini nih, agar siswa kami bisa terfasilitasi. Sekarang pembelajarannya sudah berlangsung seperti itu. Jadi siswa dikelompokkan yang
baru bisa penjumlahan, baru bisa pengurangan, atau baru bisa di perkalian. Artinya perkalian, penjumlahan, pengurangan sudah bisa, tapi belum pembagian atau yang sudah pada tingkat akhir. Nah, tidak semua guru mungkin ya bisa menerapkan itu. Walaupun di sekolah kami sudah diterapkan, hanya kami butuh masukan lebih agar pembelajaran tersebut bisa terus berlangsung dan inovatif gitu. Diferensiasi dan lain sebagainya. Kemudian sarana prasarana semoga segera dilengkapi gitu. Tidak kurang, sudah cukup, hanya lebih baik jika lebih lengkap, terutama lab bahasa belum sama sekali. Sekarang yang sedang progres sempurna itu perpustakaan. Lab bahasa belum. Kalau lab komputer, alhamdulillah komputer anak-anak sudah mendapatkan. Hanya mungkin penunjang lainnya kayak speaker yang gitu belum. Speaker untuk umum sudah ada, hanya untuk di labnya sendiri belum ada ya, di labcom sendiri. Kemudian headphone dan lain sebagainya. Lab IPA mungkin beberapa barang sudah ada untuk menunjang praktikum, termometer, tabung Erlenmeyer dan tabung-tabungnya sudah ada. Hanya seperti torso juga sudah ada. Hanya bahan-bahan seperti serbuk-serbuk untuk melakukan percobaan itu belum ada gitu. Iya, meja lab gitu itu belum ada. Jadi mungkin bisa dipenuhi itu. Tentu tujuannya hanya satu, agar pembelajaran bisa lebih baik gitu. Mungkin Ibu atau Jihad mau ada yang disampaikan kepada para penonton setia Ajib, Akang Teteh penonton setia Ajib mungkin? Oke, kepada Kang Teteh audiens Ajib, jangan takut untuk bergabung di sekolah rakyat. Memang tidak ada pendaftaran, kami tidak menerima pendaftaran. Hanya sekolah rakyat ini sudah sangat sudah sangat memenuhi kriteria, bukan hanya sekolah negeri, mungkin sudah memenuhi kebutuhan siswa. Jangan takut bergabung. Kalau misalkan memang kriteria tersebut, kriteria anak Bapak Ibu bisa bergabung di sekolah kami, mari bergabung bersama. Kita bersama-sama meningkatkan pendidikan anak Ibu, anak kami sama-sama belajar, mendapatkan pendidikan yang lebih baik, suasana sekolah yang nyaman, aman, kehidupan yang mungkin lebih tertib, tertata sesuai dengan kebutuhan anak-anak Bapak Ibu gitu. Kalau jangan ragu untuk masuk sekolah rakyat ya Bapak Ibu, kalau misalnya memang sudah ada kesempatannya. Betul. Karena tidak semua orang punya kesempatan itu ya Bu. Jihan, ada yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman di sana nih yang punya kesempatan masuk sekolah rakyat tetapi mereka masih ragu atau masih takut mungkin untuk masuk sekolah rakyat? Silakan Jihan. Kalau Jihan apa nih? Jangan takut pasti. Jangan pernah ragu untuk ingin masuk sekolah rakyat, dan jangan pernah menyerah untuk belajar. Jangan pernah menyerah untuk belajar, karena bagaimanapun fasilitas yang dipunya sekolah rakyat sudah sangat memenuhi ya Ibu ya. Betul, untuk pelayanan, untuk pembelajaran dan lainnya. Mungkin Ibu ada lagi mau disampaikan? Ada teman? Jangan ada yang disampaikan? Satu lagi mungkin. Boleh, silakan. Kepada Dinas Pendidikan. Betul. Mungkin ya. Saya berharap bisa bekerja sama begitu dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama meningkatkan kualitas guru. Sampai saat ini mungkin bukan hanya sekolah rakyat menengah pertama 9 Bandung saja yang belum ada pengawas. Sekolah lain juga mungkin belum, kami sudah mengajukan tapi masih proses, barangkali bisa sama-sama segera dihadirkan gitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan begitu. Ya, mohon dibantu untuk semua pihak, karena bagaimanapun sekolah rakyat ini adalah untuk teman-teman seperti Jihan, tetapi itu semua bisa ada karena andil dari seluruh lapisan masyarakat ya, betul ya Ibu ya. Dan untuk teman-teman Jihan di luar sana yang punya kesempatan bergabung, jangan ragu untuk bergabung karena fasilitas yang dipunya sekolah rakyat sudah sangat memenuhi. Apalagi Jihan tuh punya hobi membaca, difasilitasi, kemudian juga
makanan, kemudian fasilitas-fasilitasnya seperti pakaian, ke pembelajaran dan lain-lain. Bahkan tadi dikasih laptop ya. Untuk pembelajarannya sudah sangat mendukung kegiatan belajar selama hari-hari di asrama tersebut. Baik, Ibu Jihan, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Dan oh ya, kalau yang mau tahu info-info atau kegiatan-kegiatan di SRMP 9 itu ada media sosialnya kah atau bagaimana Ada. Ibu? Apa Ibu kalau boleh tahu? SRMP 9 Bandung ada di IG, Ya. IG, web TikTok, TikTok dan ada. udah IG dan TikTok mungkin ya. Udah, Bisa mencari tahu lebih melalui Bisa media diintip-intip sosial. tuh kegiatannya ada apa aja. Terima kasih Ibu, terima kasih Dihan, dan buat Akang Teteh. Penonton setia Ajib Podcast, jangan lupa subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar dan SRMP 9 Bandung. Ada di TikTok, ada di Instagram. Akang Teteh selain tayang di YouTube juga nih, Ajib juga tayang di Spotify. Jangan lupa di follow juga ya. Baik, Akang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN ASN Jabar. Jabar, Ikut bicara.